Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Perkenalkan, nama saya Putri Siti Ulfah Rohbiati. Saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil dari alur analisis bahan ajar yang telah kami kerjakan bersama-sama. Sebelum memulai ke pembahasan, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Gina Prilia, Indah Putri, dan Nasya Juhdia Wibowo. Alur analisis bahan ajar yang saya ambil itu dari Satuan Pendidikan SDN Babakan Sirna, kelas 4 semester 1, tema 1 Indahnya Kebersamaan, subtema 2 Kebersamaan dan Keragaman, dan fokus pembelajarannya adalah mata pelajaran IPS. Sebelum kita membuat bahan ajar, materi, ataupun kegiatan pembelajaran, tentunya itu dimulai dari KI, KD, dan indikator. Yang pertama, saya akan menjelaskan KI, yaitu kompetensi inti. Kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi kelulusan peserta didik pada setiap tingkat ataupun kelas. Adapun poin-poin dari kompetensi inti, yang pertama ada menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, guru, teman, dan tetangga. Yang ketiga ada memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, membaca, melihat, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah ataupun di sekolah. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan anak beriman dan berakhlakul mulia. Adapun kompetensi dasar adalah kemampuan dasar yang dapat dimiliki siswa pada tahap pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Beberapa poinnya, yang pertama mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Menyajikan hasil identifikasi mengenai keragaman sosial, ekonomi, budaya, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Lalu selanjutnya ada indikator. Mengidentifikasi keragaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia. Mengkomunikasikan secara lisan dan tulisan keragaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia. Dari KI, KD, dan indikator, maka kami mengambil materi pembelajaran keberagaman agama di negara Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan hidup rukun dalam bermasyarakat. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Yang pertama ada pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Tentunya teman-teman pasti sudah tahu kegiatan pendahuluan apa saja yang harus dilakukan dalam kegiatan pendahuluan. Jadi langsung kita ke kegiatan inti saja. Yang pertama, guru mengajukan pertanyaan mengenai keragaman agama yang ada di Indonesia. Nah, ini merupakan stimulus yang diberikan oleh guru berupa pertanyaan, apa saja agama yang ada di Indonesia, bagaimana sikap kalian terhadap teman yang berbeda agama. Lalu siswa diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan guru, agar siswa dapat terbiasa berani mengungkapkan pendapatnya. Guru menjelaskan materi tentang keberagaman agama yang ada di Indonesia. Guru membagikan siswa menjadi beberapa kelompok. Siswa diminta untuk saling bertukar informasi tentang pengalaman mereka berteman dengan teman-teman yang berbeda agama. Guru melakukan penilaian menggunakan rubrik siswa
ketika siswa sedang berdiskusi. Guru meminta siswa agar maju ke depan untuk membacakan hasil dari diskusi yang telah ditulis. Hasil berbagi pengalaman dibahas secara klasikal dan disimpulkan bersama-sama. Guru menjelaskan bahwa bangsa Indonesia itu bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika, memiliki banyak keragaman, termasuk agama, dan kita harus bersikap saling menghargai antar pemeluk agama yang berbeda, karena itu menjadi modal utama untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Guru meminta siswa untuk membacakan teks bekerja sama dalam keberagaman yang ada pada buku siswa secara berantai. Setiap siswa diberi kesempatan untuk membaca 3-4 paragraf. Setelah itu, siswa diminta untuk membaca teks bekerja sama dalam keberagaman secara senyap. Jadi, siswa diminta mengulang kembali untuk membaca teks tersebut secara mandiri. Guru meminta siswa secara mandiri menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf yang ada pada teks, lalu dituangkan dalam peta pikiran yang ada di buku siswa. Nah, adapun kegiatan penutupnya, siswa dan guru melakukan refleksi atas pembelajaran yang telah berlangsung. Guru menanyakan adapun kegiatan penutupnya, siswa dan guru melakukan refleksi atas pembelajaran yang telah berlangsung. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan kembali. Apa saja yang telah dipelajari dari kegiatan hari ini? Apa manfaat kegiatan yang dipelajari hari ini bagi kehidupan sehari-hari? Nah, contohnya pertanyaannya seperti itu. Siswa bersama guru menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari ini. Siswa menyimak penjelasan guru tentang aktivitas pembelajaran pada pertemuan selanjutnya tentang contoh-contoh kerukunan dalam keragaman agama di sekitar rumah. Siswa menyimak cerita motivasi tentang pentingnya sikap santun. Siswa melakukan operasi semut untuk menjaga kebersihan kelas. Kelas ditutup dengan doa bersama dipimpin oleh salah seorang siswa. Nah, cukup sekian pemaparan materi dari saya tentang langkah-langkah kegiatan dan materi lainnya. Untuk selanjutnya, materi bahan ajar yang akan dijelaskan oleh Indah Putri. Selanjutnya ada bahan ajar LKS. Bahan ajar. Indonesia merupakan negara yang memiliki begitu banyak keberagaman. Salah satunya keberagaman agama. Agama di Indonesia memiliki peranan penting dalam hidup bermasyarakat. Hal ini dapat kita lihat bahwa ideologi negara Indonesia yaitu Pancasila. Yang sila pertamanya berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Warga negara Indonesia diwajibkan untuk memiliki agama sesuai dengan ideologinya Pancasila. Apabila kita lihat sejarah mengapa bangsa Indonesia memiliki keberagaman agama dan budaya di dalam negeri, karena pada zaman dulu banyak sekali pendatang dari negara lain, seperti Belanda yang menjajah Indonesia, Arab, Tiongkok, dan Portugal, yang membawa berbagai macam agama. Ada 6 agama yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama Islam. Agama Islam merupakan agama yang banyak dianut oleh warga negara Indonesia. Islam memiliki arti berserah diri. Islam adalah agama yang mengimani satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat syahadat dalam agama Islam adalah tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ciri-ciri agama Islam adalah memiliki Al-Quran sebagai kitab, Idul Fitri sebagai hari raya atau hari besar agama, melakukan puasa Ramadan selama 1 bulan, menjadikan masjid sebagai tempat ibadah yaitu sholat dan mengaji, menunaikan ibadah haji, tidak boleh makan daging yang haram seperti babi, bangkai, dan binatang yang hidup di 2 alam. Wajib melaksanakan zakat dan wajib sholat 5 waktu. Agama Islam dianjurkan untuk selalu bersyukur dan berserah diri kepada Allah apapun yang terjadi, karena semua nikmat dari
mulai hidung bernafas, mengedipkan mata, mulut bisa berbicara, tangan bisa meraba, kaki bisa berjalan, itu semua harus disyukuri. Karena Allah sudah memberikan nikmat yang luar biasa. Cara umat Islam bersyukur salah satunya dengan saling memberi antar sesama manusia dan mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillah. Yang selanjutnya ada agama Kristen. Agama Kristen adalah agama yang memiliki Tuhan bernama Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Agama ini memiliki keyakinan bahwa Tuhan dari Mesias adalah penyelamat bagi semua makhluk hidup, khususnya manusia yang akan menembus semua manusia dari dosa. Kalimat syahadat dalam agama Kristen adalah percaya akan Bapa Allah, Yesus Kristus sebagai Putra Allah dan Roh Kudus. Percaya bahwa Kristus sudah wafat, turun ke alam barzah, bangkit dan naik ke surga. Percaya akan kekudusan gereja dan persekutuan orang-orang kudus. Cara agama Kristen bersyukur dengan mengucapkan kalimat-kalimat pujian Kristiani. Ciri-ciri agama Kristen adalah memiliki Injil sebagai Alkitab, Natal sebagai hari besar agama, menjadikan gereja sebagai tempat ibadah, melakukan ibadah di hari Minggu untuk mengenang kebangkitan Yesus. Yang selanjutnya ada Katolik. Agama Katolik adalah agama yang sama dengan Kristen, yaitu mengimani Tuhan Yesus Kristus dan beribadah di gereja pada hari Minggu. Maka bisa disimpulkan bahwa agama Katolik adalah agama Kristen juga, namun Kristen Katolik. Selanjutnya ada Hindu. Agama Hindu adalah agama yang menyembah para dewa. Ada 3 dewa utama yang diyakini oleh agama Hindu, yaitu ada Dewa Siwa disebut dewa penghancur, Dewa Brahmana, dewa pencipta, dan Dewa Wisnu, dewa pemelihara. Mereka menggunakan sarana air, bunga, dan dupa untuk melakukan sembahyang. Biasanya tempat beribadah yaitu pura. Di agama Hindu, apabila ada yang meninggal, maka jenazahnya akan dibakar sampai menjadi abu. Ini bertujuan agar rohani dan jasmani manusia terpisah. Kitabnya adalah kitab Weda. Hari raya atau hari besar agamanya yaitu Nyepi. Yang selanjutnya ada Buddha. Agama Buddha mengenal banyak dewa, namun mereka tidak menganggap Tuhan yang sempurna dan maha kuasa. Buddha memiliki 3 hari besar dalam agamanya. Waisak yang bertujuan untuk mengingat hidup Sang Buddha yang pertama kali dilahirkan, dan ada juga hari besar Magha dan Ashad. Agama Buddha memiliki beberapa simbol, contohnya arca adalah lambang keluhuran. Orang yang menganut agama Buddha tidak mempercayai bahwa dunia diatur oleh makhluk adik kuasa atas kehendaknya. Tempat ibadah orang Buddha adalah vihara. Kitab sucinya Tripitaka atau yang dikenal dengan Pali Canon. Yang selanjutnya ada Konghucu. Agama Konghucu beribadah di kelenteng dan menyembah Konfusius dan Mencius. Hari besarnya adalah Imlek. Biasanya mereka akan melakukan sembahyang sebagai rasa terima kasih akan memulai kehidupan baru. Di hari Imlek ada budaya memberi ampau atau menampilkan barongsai, dan kitab suci Konghucu adalah Wisuzing. Bahasan di atas sudah memaparkan ada 6 agama yang ada di negara Indonesia, dan masing-masing memiliki perbedaan dari apa yang diyakini disembah, tempat beribadah, cara bersyukur, dan pedoman kitabnya pun yang berbeda-beda. Maka karena itu, untuk menjaga kerukunan hidup agar negara Republik Indonesia tetap terjaga persatuannya, kita sebagai warga negara harus saling menghargai perbedaan budaya, suku bangsa, ras, khususnya agama yang sedang dibahas. Kita tidak boleh saling menjelek-jelekan antar pemeluk agama, karena semuanya memiliki hak untuk menganut agama yang mereka yakini. Kita juga harus merasa bangga dengan kebudayaan bangsa Indonesia yang beraneka ragam, sama-sama melestarikannya. Tidak boleh membanding-bandingkan antara agama, apalagi merasa agama saya yang paling baik dan merendahkan agama lain, karena itu dapat menimbulkan permusuhan dan warga negara Indonesia akan terpecah belah.
Maka hargailah perbedaan sesuai semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu tujuan. Walaupun kita memiliki banyak perbedaan, tetapi tujuan kita adalah sama-sama mencintai negara Indonesia, membela negara Indonesia, dan menjadi persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Yang selanjutnya ada LKS yang akan dibahas oleh Gina dan Nasya. Baik, saya Gina Prilia. Saya akan menjelaskan tentang LKS, yaitu LKS tentang keberagaman budaya di Indonesia, kelas 4, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, di sini ada petunjuk belajar. Yang pertama, petunjuk belajarnya, bacalah dan pahami dengan baik uraian materi yang disajikan mengenai keberagaman agama di Indonesia. Yang kedua, diskusikan dengan kelompok mengenai soal-soal di lembar kerja siswa. Yang ketiga, kerjakan soal latihan dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, tanyakan pada guru pembimbing jika ada yang kurang mengerti tentang materi tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu ada kompetensi inti. Di sini yaitu kompetensi inti atau KI. Yang pertama, KI 1, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua yaitu KI 2, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Yang selanjutnya di sini ada KI 4, yaitu memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, atau membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Nah, yang terakhir yaitu ada KI 5, yaitu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Nah, terus di sini ada yang selanjutnya yaitu ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar atau KD yaitu ada 3.2, yaitu mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia, serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Yang selanjutnya 4.2, menyajikan hasil identifikasi mengenai keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia, serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Nah, yang selanjutnya yaitu ada indikator. Indikator di sini yaitu 3.2.1, yaitu mengidentifikasi keragaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia. Yang selanjutnya 4.2.1, yaitu mengkomunikasikan secara lisan dan tulisan keragaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia. Nah, di sini juga ada tujuan. Tujuan di sini yaitu yang pertama, setelah diskusi dan membaca, siswa mampu menjelaskan pengalaman, sikap toleransi, dan kerjasama antar teman berbeda agama sebagai identitas bangsa Indonesia dengan sistematis. Yang selanjutnya, yang kedua, yaitu setelah diskusi dan membaca, siswa mampu mengkomunikasikan pengalaman, sikap toleransi, dan kerjasama antar teman berbeda agama sebagai identitas bangsa Indonesia dengan sistematis. Nah, di sini juga ada yang terakhir itu materi pembelajaran. Materi pembelajaran yaitu teks tentang keberagaman agama di Indonesia, dan yang kedua atau yang terakhir diskusi mengenai keberagaman agama Indonesia. Mungkin cukup itu yang saya dapat jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Nasya. Terima kasih. Selanjutnya, dalam LKS terdapat kegiatan Ayo Membaca yang berisikan teks yang berjudul Keberagaman Agama di Indonesia. Teks ini berisi keberagaman agama yang ada di Indonesia, yaitu agama Islam, agama Kristen Protestan, agama Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan juga ciri-ciri khas agama tersebut,
dan persebaran wilayah agama tersebut, sehingga siswa dapat mengetahui keberagaman agama di Indonesia. Selanjutnya, ada kegiatan ayo berdiskusi. Siswa berdiskusi dengan temannya untuk mengetahui sikap toleransi di tengah keberagaman agama di Indonesia ini. Selanjutnya, siswa mengisi soal mengenai teks yang telah diberikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.